Halo, apa kabar rekan baca semuanya? Kembali bertemu di Amos Channel dan tentu saja di Baca Buku Buatmu. Seperti episode yang lalu, episode kali ini akan saya bacakan buku baru buat Anda semuanya. Kita baca bersama ya. Episode kali ini saya akan bacakan untuk Anda semua sebuah buku dari John C. Maxwell yang berjudul The Choice is Yours dan temanya adalah tentang manusia baja dari halaman 138. Demikian kisahnya. Sebagai seorang bocah di Skotlandia, Andrew Carnegie memiliki satu ambisi, menjadi lelaki sejati dan membunuh seorang raja. Sudah pasti dia ingin menjadi sosok berpengaruh di dunia. Dia cerdas, ambisius, dan percaya diri. Sebelum dewasa, dia dan keluarganya pindah ke daerah Pittsburgh di Amerika Serikat jauh dari raja manapun. Karena keadaan keuangan keluarganya, Carnegie terpaksa bekerja ketika berusia 12 tahun. Dan dia menemukan pekerjaan di tempat pemintalan kapas dan di industri telegraf. Dia bekerja keras, belajar, dan mengalami kemajuan. Pada usia 24 tahun, dia menjadi pengawas sebuah divisi di Pennsylvania Railroad. Carnegie memang melesat sebagai seorang pekerja dan pemimpin, tetapi yang sesungguhnya mengubah kehidupannya adalah sesuatu yang dilakukannya pada tahun 1856 ketika dia berusia 21 tahun. Dia membeli 10 saham sebuah perusahaan bernama Adams Express. Saat dia menerima cek dividen sebesar $10, dia menyadari bahwa ia menemukan rahasia mengumpulkan kekayaan. Dia terus berinvestasi selama 10 tahun berikutnya dan kekayaan materinya berlimpah. Pada tahun 1863, kekayaannya sebesar $40.000, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Sebagai perbandingan, Presiden Abraham Lincoln hanya memiliki kekayaan hanya sebesar $25.000. Pada tahun 1875, Carnegie membuka pabrik baja di pinggiran kota Pittsburgh dan selama bertahun-tahun membangunnya menjadi sebuah perusahaan yang sangat sukses. Pada tahun 1875, Carnegie membuka pabrik baja di pinggiran kota Pittsburgh dan selama bertahun-tahun membangunnya menjadi sebuah perusahaan yang sangat sukses. Pada tahun 1901, saat J.P. Morgan mengajukan penawaran untuk membeli pabrik baja Carnegie, Carnegie menyebut harganya adalah $480 juta yang disetujui oleh Morgan. Saham pribadi Carnegie dalam penjualan itu lebih dari $200 juta. Carnegie pada saat itu berusia 65 tahun, mulai mendedikasikan diri untuk sesuatu yang mengusiknya selama lebih dari 30 tahun. Dia ingin membantu orang lain. Dan menurutnya, cara terbaik untuk membantu orang lain adalah dengan mendonasikan hartanya. Orang yang meninggal kaya raya, dia menuliskan, adalah orang yang meninggal tanpa kebanggaan. 18 tahun kemudian, Carnegie melakukan misinya untuk memberi dengan cara terbaik yang bisa dilakukannya. Dia membangun hampir 2.000 perpustakaan umum yang menyediakan buku-buku secara gratis. Dia mendirikan Carnegie Technical Schools, sekarang bernama Carnegie Mellon University. Dia mendanai Carnegie Hall, gedung konser pertama di New York. Dan dia mendirikan 4 museum di Pittsburgh, sebuah komisi untuk menghargai para pahlawan melalui hibah, sebuah yayasan untuk kemajuan pengajaran, dan sumbangan untuk perdamaian dunia. Semasa hidupnya, dia berhasil membagi-bagikan 90% kekayaannya. Dia sudah bukan lagi bocah yang ingin membunuh seorang raja. Sebaliknya, dia menyadari bahwa dia bisa membuat perubahan yang lebih besar di dunia melalui sesuatu yang lebih hebat. Kasih. Anda juga bisa melakukan perubahan dengan harta Anda, kekayaan Anda seperti Carnegie. Tapi kalau tidak, Anda bisa mengubah kehidupan Anda sendiri dan mengubah kehidupan orang lain.
Terima kasih sudah mendengarkan dan membaca buku bersama-sama. Kita akan membaca buku lagi di episode yang selanjutnya.